Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Salsa Putri. Nama saya Desi Jessica Julfa. Di sini kami akan menjelaskan teks eksposisi yang kami buat dengan judul Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja di Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman orientasi. Artikel ini mengidentifikasikan pergaulan bebas di kalangan remaja sebagai masalah konflik di Indonesia yang menimbulkan dampak negatif dari sudut pandang sosial, agama, dan hukum. Pemerintahan ini juga merespon isu dengan memperlakukan Undang-Undang tahun 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 411 yang mengkriminalisasikan persetubuhan di luar nikah. Pasal ini diharapkan memberikan efek jera dan landasan hukum bagi penegakan hukum. Kasus pembuangan bayi di Cimahi menjadi contoh konkret dampak buruk pergaulan bebas. Artikel ini juga mengurangi fakta-fakta penyebab pergaulan bebas serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasinya. Selanjutnya yaitu poin-poin argumentasi. Yang pertama adalah landasan hukum dan efek jera. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 411 mengkriminalisasi persetubuhan di luar pernikahan dengan ancaman pidana. Selanjutnya, dampak negatif pergaulan bebas, yaitu studi kasus. Kami menganalisis kasus pembuangan bayi oleh remaja SMP di Cimahi 2022 menjadi bukti nyata bahaya pergaulan bebas. Kehamilan di usia dini dan ketidakmampuan bertanggung jawab dapat berujung pada tindakan kriminal dan hilangnya nyawa. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab pergaulan bebas, yaitu yang pertama, kurangnya pendidikan seks komprehensif, tekanan sosial teman sebaya, kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua. Selanjutnya juga akses mudah ke konten pornografi, kurangnya kesadaran dan akan konsekuensi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya untuk mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama yaitu pendidikan seks komprehensif di sekolah. Yang kedua, sangatlah penting yaitu peran aktif orang tua. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Yang keempat, regulasi media, konten media. Yang kelima yaitu menciptakan lingkungan yang lebih positif. Yang selanjutnya, penegasan ulangnya yaitu pergaulan bebas merupakan ancaman nyata bagi perkembangannya remaja dan tatanan sosial di Indonesia. Namun, efektivitas hukum ini perlu diimbangi dengan upaya preventif yang melibatkan pendidikan seks yang komprehensif, peran aktif keluarga, kesadaran masyarakat, dan dukungan pemerintah. Oleh karena itu, kerjasama yang solid dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk melindungi generasi muda dari bahaya pergaulan bebas dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Di sini juga saya akan lebih menjelaskan yaitu alasan memilih topik tersebut. Topik pergaulan bebas di kalangan remaja ini dipilih karena merupakan isu sosial yang sangat relevan dan memiliki dampak signifikan terhadap masa depan bangsa. Fenomena ini juga menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, serta tatanan sosial dan hukum. Pemahaman yang mendalam dan mengenai akar permasalahan dan upaya penanggulangan menjadi krusial untuk melindungi generasi muda dan membangun masyarakat yang lebih baik. Selain itu juga adanya landasan hukum yang baru seperti pasal 411 KUHP yang menambah urgensi dalam menganalisis isu ini secara komprehensif. Di sini juga saya akan menyebutkan kekurangan dan kelebihan teks yang kami buat. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihannya yaitu struktur yang jelas, informasi komprehensif, penggunaan landasan hukum yang relevan, penyertaan studi kasus konkret, visualisasi data, bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Setelah itu yaitu kekurangannya itu yang pertama, subjektivitas tingkat pengaruh faktor, yaitu tingkat pengaruh faktor-faktor penyebab dalam grafik batang bersifat subjektif dan tidak didasarkan pada data statistik yang kuat. Yang kedua, kurangnya data statistik yang mendukung. Meskipun studi kasus disebutkan, tidak ada data statistik yang lebih luas mengenai prevalensi pergaulan bebas atau dampaknya secara
secara nasional. Yang ketiga, analisis mendalam yang terbatas. Beberapa poin argumentasi bisa dieksplorasi lebih dalam dengan menambahkan teori-teori sosiologi, psikolog perkembangan, atau studi-studi penelitian terkait. Yang selanjutnya, fokus pada aspek negatif. Teks ini cenderung fokus pada dampak negatif dan kurang mengeksplorasi nuansa dan kompleksitas pengalaman remaja. Dan yang terakhir, keterbatasan sumber. Analisis sangat bergantung pada informasi yang terdapat dalam teks awal dan data sumber berita yang disebutkan. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan yang salah. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.